A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih sapa Allah ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang paring welas asih sapa Allah ing dalam akhirat bloko. Aqsamul ismi utawi pira-pira bagiane isim iku tis'atun ana 9. Awaluha utawi kawitane aqsamul ism iku alismu jeneng utawa isim utawa nama. Alwaqi'u kang tumibo ala syai'i ing atase suwi-wiji bihasabi dzati kelawan milang-milang zate asy' kasairil a'lami kaya kekerine pira-pira alam utawa jeneng. Nahwu zaidin utawi contoh iku sepadane lafal zaid. Fa innahu krana sak temene zaid iku dzatu syai'i dzate suwi-wiji wa haqiqatu lan haqiqate asy'. Jadi pembagian-pembagian isim itu ada 9, pembagian-pembagian nama. Kenapa kok dibahas demikian? Karena kadang-kadang kita itu untuk membedakan sifat dan nama masih bingung. Oleh karena itu Imam Nawawi membahas terkait esensi dari sebuah nama. Nama itu apa saja? Seperti apa nama itu? Yang pertama yakni isim yang digunakan sebagai penamaan sesuatu dari sisi zat sesuatu tersebut. Seperti penamaan-penamaan lain pada umumnya. Seperti contoh Zaid. Maka nama Zaid merujuk pada zat dan hakikat daripada si Zaid. Intinya itu setiap kata yang menunjukkan zat seseorang itu tergolong nama. Sebagaimana keseharian kita. Jadi setiap kata yang berfungsi untuk memanggil seseorang atau menyebut benda itu tergolong nama. Dalam contoh di sini itu Zaid. Tsaniha utawi kaping pindhone aqsamul ismi iku alwaqi'u isim kang tumibo ala syai'i tuduh ing atase wiji-wiji bihasabi juz'in kelawan milang-milang juz siji min ajza'i dzati kang saking pira-pira juze zate asy' kal jauhari kaya suco lil jidari kadue tembok wal jismi lan jisim lahu kadue al jidar. Yang kedua yakni isim yang digunakan sebagai penamaan sesuatu meninjau satu bagian dari beberapa bagian zat. Seperti jauhar. Jauhar itu apa? Yakni material terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Di mana? Oh, di tembok. Dalam contoh kan di tembok. Dan jisim. Jisim adalah sekumpulan dari material-material yang membentuk tembok. Artinya apa sih? Artinya tergolong dari nama, yakni kata yang menunjukkan satu bagian dari sekian banyak bagian dari sebuah zat. Yang mudah begini. Mudah bagi saya maksudnya. Semisal kata fisik ditujukan kepada manusia. Manusia sendiri di antara ciri-cirinya adalah mempunyai fisik. Maka kata fisik ini bisa menjadi nama dari manusia atau merupakan nama dari manusia. Salithuha utawi kaping telune aqsamul ismi iku alwaqi'u isim kang tumibo ala syai'i tuduh ing atase suwiji-wiji bihasabi sifatin kelawan milang-milang sifat haqiqiyatin kang bangsa hakikat apa sifat qaimatin kang jumeneng apa sifat bidzatihi ing dalam dzate asy' kal aswati kaya ireng wal abyadilan putih wal harilan panas wal baridilan adem. Yang ketiga, isim yang digunakan sebagai penamaan sesuatu meninjau sifat hakiki, yakni sifat yang memang memiliki entitas tersendiri. Namanya itu sifat hakiki, yang mana melekat pada zat.
seperti hitam, ini warna ya, putih, panas dan dingin. Artinya sifat-sifat ini itu memang maujud, ada, terlihat, sehingga tergolong nama. Robi'uha utawi kaping papate aksam iku alwaqi'u isim kang tumibo ala syai'i tuduh ing atase suwiji-wiji bihasabi sifatin kelawan milang-milang sifat idhofiyatin kang bangsa den sandarake apa sifat faqut hale blokone sifat idhofiyah kal ma'lumi kaya lafal al ma'lum artine wis kinaweruan wal mafhumi lan lafal al mafhum artine wis den pahami wal madhkuri lan lafal al madhkur artine sing wis dieling utawa wis den tutur wal maliki lan lafal al malik artine wong kang duweni wal mamluki lan lafal al mamluk artine perkara kang den duweni. Yang keempat yakni isim yang digunakan sebagai penamaan sesuatu meninjau sifat yang disandarkan saja, seperti lafal al-ma'lum yang memiliki arti sesuatu yang telah diketahui, dan al-mafhum yakni sesuatu yang dipahami, al-madhkur yakni sesuatu yang telah disebut atau yang diingat, dan al-malik yakni orang yang memiliki, dan lafal al-mamluk yakni sesuatu yang dimiliki. Jadi sifat idhofi itu sifat yang membutuhkan sandaran kepada hal lain, seperti kata pemilik. Dalam contoh, kata ini membutuhkan sandaran kepada hal lain, yakni sesuatu yang dimiliki. Oleh karenanya kata pemilik juga tergolong nama dengan kategori menunjukkan sifat idhofi. Contoh serupa juga termasuk yang tadi, maklum, mafhum, madhkur, dan mamluk. Jadi mereka juga butuh kepada sandaran. Sandarannya kemana? Ya kepada hal lain. Ya orang memiliki berarti punya apa yang dimiliki, kan begitu. Khomis wa utawi kaping 5 neh aku samul ismi iku alwaqi'u isim kang tumibo ala syai'i tuduh ing atase wiji-wiji bihasabi sifatin kelawan milang-milang sifat salbiyatin kang bangsa ndedel apa sifat ka a'ma kaya lafal a'ma wuto maknane wa faqirin lan lafal faqir artine wong kang butuh wa salimin lan lafal salim artine kang slamet anil afati saking piro-piro ponco boyo. Yang kelima yakni isim yang digunakan sebagai penamaan sesuatu meninjau sifat negasinya, yakni kandungan negatifnya, seperti lafal a'ma yang mana kandungan negatifnya adalah tidak melihat. Buta ya artinya tidak melihat. Lafal fakir yang kandungan negatifnya adalah tidak kaya. Salim anil afat, selamat dari bahaya, maknanya begitu. Artinya kandungan negatifnya adalah tidak celaka. Jadi yang namanya sifat salbi adalah sifat yang berfungsi untuk memisahkan sesuatu yang tidak layak atau kebalikan dari sifat tersebut. Seperti contoh buta tadi. Kata buta tergolong nama dari sifat salbi dengan arti menafikan sifat kebalikannya, yakni melihat. Orang mengatakan buta berarti tidak melihat. Oleh karena itu buta juga tergolong cakupan dari sebuah nama. Sadisuha utawi kaping 6 aku samul ismi ku alwaqi'u isim kang tumibo ala syai'i tuduh ing atase wiji-wiji bihasabi sifatin kelawan milang-milang sifat haqiqiyatin kang bangsa hakikat ma'a sifatin idhofiyatin sartane sifat idhofiyah
Ka'alimin kaya lafal alim artinya wong kang ngaweruhi utawa zat kang moho ngaweruhi. Wa qadirin lan lafal qadirin artinya zat kang kuwasa utawa kang mampu binaan kronon jenengake ala annal ilma ing atase sak temene ilmu wal qudrata lan al qudrah kuwasa iku sifatun sifat haqiqiyatun kang bangsa hakikat laha kang iku tetep kaduwe sifatun haqiqiyatun idhafatun utawi sifat kang den sandarake lil ma'lumati maring pira-pira perkara kang den kaweruhi wal maqdurati lan pira-pira perkara kang den kuasani. Nomor 6, yakni isim yang digunakan sebagai penamaan sesuatu meninjau sifat hakikat seraya sifat yang disandarkan. Jadi sekaligus maksudnya. Seperti lafal alim, yakni zat yang berilmu. Lafal qadirin, zat yang mampu. Berpijak bahwa sesungguhnya ilmu dan kudrah merupakan sifat hakikat yang tentunya sifat hakikat yang terkandung di dalamnya membutuhkan sandaran. Apa sandarannya? Berupa sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang ia mampu. Sabi'uha utawi kaping pitune aqsamul ismi ku alwaqi'u isim kang tumibu ala syai'i tuduh ing atase suwiji-wiji bihasabi sifatin kelawan milang-milang sifat haqiqiyatin kang bangsa hakikat apa sifat ma'a sifatin sartane sifat salbiyatin kang bangsa dedel apa sifat kaqadirin kaya lafal qadirin artine zat kang kuwasa la ya'jazu kang ora apes sapa qadir wa alimin lan lafal alimin zat kang moho ngaweruhi la yajhalu kang ora bodho sapa alim wa wajibil wujudi lan kaya lafal wajibil wujud kang pasti wujude. Yang ketujuh, yakni isim yang digunakan sebagai penamaan sesuatu meninjau sifat hakikat seraya sifat salbiyah. Jadi sekaligus. Contohnya sama seperti yang keenam tadi ya, hanya saja memiliki sudut pandang yang berbeda. Seperti lafal qadirun la ya'jazu tadi, yang artinya zat yang mampu dan tidak lemah. Dengan arti zat yang mampu memiliki sifat hakiki berupa kemampuan. Sekaligus mencakup sifat salbiyah yakni tidak lemah. Dan contoh lafal alimun la yajhalu, yakni zat yang berilmu. Apa sifat hakikinya? Yakni berupa ilmu. Lah sekaligus memiliki sifat salbiyah atau salbi, yakni berupa tidak bodoh. Orang alim artinya dia itu tidak bodoh, kan begitu. Orang mampu artinya dia itu tidak lemah. Dan contoh lain wajibil wujud, artinya zat yang pasti wujudnya. Memiliki sifat hakiki berupa apa? Berupa wujud. Sekaligus memiliki sifat salbi yakni tiada. Wujud ya pasti nggak mungkin tiada. Maksudnya begitu. Nek wujud berarti ya pasti ada. Tidak mungkin tiada. Thaminuha utawi kaping 8 aqsamul ismi iku alwaqi'u isim kang tumibuh ala syai'i ing atase suwiji-wiji bihasabi sifatin kelawan milang-milang sifat idhafiyatin kang bangsa den sandarake apa sifat ala sifatin salbiyatin ing atase sifat kang bangsa ndedel kalafdzi awalin kaya lafal awal fa innahu krono sak temene lafdzi awal iku ibaratun tetembungan an kauni saking anane awal iku sabiqun kang dingini ghairahu ing sakliyane awal wa huwa utawi kaunuhu sabiqun ghairahu iku sifatun idhafiyatun sifat kang bangsa den sandarake wa annahu lan sak temene awal iku layas biqahu orang dingini ing awal apa ghairu sakliyane awal wa huwa utawi kaunuhu layas biqahu ghairuhu iku sifatun salbiyatun sifat kang bangsa ndedel wa kal qayyumi lan kaya lafal al qayyum zat kang jumeneng utawa zat kang akeh ngature fa inna ma'nahu
Krana sak temene maknane al-qayyum iku kaunuhu anane al-qayyum iku iman kang jumeneng binafsi kelawan zate al-qayyum. Ai la yahtaju tegese ora butuh sapa al-qayyum ila ghairihi maring sak liyane al-qayyum. Wa huwa utawi kaunuhu la yahtaju ila ghairihi iku salabun sifat kang dedel wa muqawwiman lan kang jumenengake sapa al-qayyum li ghairihi maring sak liyane al-qayyum. Wa huwa utawi kaunuhu muqawwiman li ghairihi iku idhafatun sifat kang den sandarake. Yang kedelapan, yakni isim yang digunakan sebagai penamaan merujuk pada sifat yang disandarkan atau sifat idhafi atas sifat yang mengandung negatif, yakni sifat salbiyah. Seperti lafal awal, karena sesungguhnya lafal awal merupakan ungkapan dari mendahului selainnya. Namanya awal yang mendahului selainnya. Sedangkan ungkapan seperti ini merupakan sifat yang idhafi atau yang disandarkan. Dan sesungguhnya makna awal yakni tidak didahului oleh selainnya, ini merupakan sifat salbiyah. Tidak didahului oleh selainnya, maka ya sifat salbiyah. Dan seperti lafal al-qayyum, sesungguhnya makna lafal al-qayyum yakni zat yang berdiri sendiri, artinya tidak ada yang merancang maksudnya. Nah, ketika mengatakan berdiri sendiri maka tidak membutuhkan kepada selainnya. Nah, ungkapan ini, ungkapan yang mana yakni tidak membutuhkan atau tidak dirancang selainnya, ini merupakan sifat salbiyah atau sifat salab. Kemudian di lain sisi makna dari al-qayyum adalah mendirikan selainnya atau merancang selainnya. Ungkapan seperti ini adalah sifat idhofi atau sifat yang disandarkan. Tasi'uha utawi kaping songone aqsamul ismi iku al-waqi'u isim kang tumibo ala syai'i tuduh ing atase wiji-wiji bihasabi majmu'i sifatin haqiqiyatin lawan milang-milang kumpule sifat haqiqiyah wa idhafiyatin wa salbiyatin lan sifat idhafi lan sifat salbi. Kal ilahi kaya lafal al-ilah artinya sesembahan. Fa innahu krana sak temen lafal al-ilah iku ya dulu nuduhake apa lafzul ilah nuduhake ala kaunihi ing atase anane al-ilah iku maujudan maujud azalian kang azali wajibal wujudi kang mesti wujude lidzati krana zate al-ilah wa ala sifati salbiyati lan tuduh ing atase pira-pira sifat kang dedel adallati kang nuduhake apa as-sifatu salbiyah ala tanzihi ing atase makna bersihake wa ala sifati al-idhafiyati lan tuduh ing atase sifat-sifat idhafi adallati kang nuduhake apa as-sifatil idhafiyah alal ijadi ing atase maujudake wa takwini lan tegese maujudake utawa nganakake. Yang nomor 9 yakni penamaan yang disandarkan pada sesuatu meninjau kumpulan sifat hakikat, sifat idhofi dan sifat salbi. Seperti lafal al-ilah artinya Tuhan. Karena lafal al-ilah sesungguhnya menunjukkan bahwa zat yang disebut dengan nama al-ilah tersebut pastilah wujud dan pasti azali dan keberadaannya mutlak serta kekal karena zatnya. Dan lafal al-ilah itu terdapat kandungan sifat salbiyah juga, yakni menafikan segala sifat yang tidak layak kepada Tuhan. Dan lafal al-ilah pula itu mengandung sifat idhofiyah, yakni menunjukkan atas penciptaan dan pengadaan. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami
Ilahuna wallahu a'lamu bissawab.